Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Sarah Sehat bareng aku, host Saskia Dea. Tentunya pada hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa. Beliau merupakan salah satu sahabat Busui, sahabatku juga karena salah satu orang yang sangat penting dalam mendukung journey menyusuiku selama ini, Masya Allah. Langsung aja kita kenalan dengan beliau, konselor menyusui. Monggo bisa diperkenalkan dirinya, dokter. Oh ya, terima kasih kesempatannya, eee, ibu-ibu dan semua pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Dokter Nitya Puspita Ningtyas. Biasanya ibu-ibu tuh suka panggilnya tuh Doknit gitu. Doknit. Itu bukan saya yang bikin panggilan, tapi ibu-ibu. Nah, jadi, saya di sini biasanya sih praktek di 2 tempat, ada di Ganes, Baby Spa, dan juga di Rumah Sakit Putra Waspada. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin ingin didampingi proses menyusuinya, bisa datang ke dua tempat tersebut. Oke, salah satunya aku udah datang kedua-duanya, guys. Monggo sama aja kok. Sama. Oke, ini Dok, kita kan ini mau memasuki bulan puasa ya. Tentunya pasti ini adalah bulan yang dinanti-nanti sebagai umat muslim. Tapi nih, sebagai ibu menyusui, pasti ada dilema-dilema. Oke, terus gimana kalau dari konselor menyusui menanggapi bulan puasa ini dan sebagai ibu menyusui, bagaimana dok? Oke, pastinya bulan puasa itu kan bulan yang sangat-sangat dinantikan umat muslim. Nah, di situ juga bulan penuh ampunan. Pokoknya kita lagi ini ya, dapat diskon besar-besaran untuk dapat pahala. Nah, tapi kadang ada beberapa kondisi nih yang tidak memperbolehkan si ibu ini menyusui. Dan kadang ada juga ibu-ibu itu yang masih bingung, ini boleh nggak sih kita itu nyusuin atau enggak. Nah, nanti di beberapa menit ke depan kita akan bahas itu semua ya Mbak Saskia. Oke. Jadi tunggu dulu, sabar dulu. Oke Oke. dok Nit, jadi sebenarnya konselor menyusui itu apa, siapa, lalu perannya seperti apa untuk membantu para ibu menyusui? Jadi konselor laktasi itu sebenarnya definisinya luas ya Mbak. Maksudnya tidak terbatas sebagai nakes saja. Jadi siapapun bisa menjadi konselor laktasi. Jadi konselor laktasi itu adalah seseorang yang mengambil sertifikasi khusus mengenai menyusui itu sendiri. Nah, tugasnya itu adalah mendampingi ibu mulai dari saat dia hamil sampai nanti persiapan bekerja. Nah, kan dari hamil nih, Iya, 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 hamilnya iya. itu kapan mulai kontrolnya, maksudnya kapan kita ketemu konselor laktasi itu mulai masuk ke trimester 2 itu sudah harus kontak konselor laktasi jika ingin proses menyusuinya lancar. Nah, tapi realnya Hmm. biasanya tuh pasien itu datangnya kalau pas ada masalah begitu. Jadi sebenarnya konselor laktasi itu mendampingi ayah dan bunda dalam perjalanan menyusuinya itu jauh dari sebelum bayi itu lahir. Nah, nanti ketika mau berangkat bekerja, kita juga bisa mendampingi bunda supaya apa? Bunda dan ayah nggak bingung nanti ketika kerja seperti apa proses menyusuinya tetap berjalan seperti maksudnya tetap bisa direct Lancar ya breastfeeding. dok ya. Oke. Nah jadi emang aku kemarin juga didampingi full dari nggak dari sebelum menyusui sih ya dok ya. Saskia bener banget pas udah ada masalah dan itu salah banget. Jadi aku pribadi sangat merekomendasikan untuk ayah bunda kita dicatat. Jadi boleh mulai dari trimester 2 ya dok Ya, ya ke trimester konsultasi. 2. Bener banget kalau aku bisa mengulang waktu dok, ketemu dokter Nitya dari awal, aku pasti ketemu dokter Nitya karena ternyata menyusui tidak semudah itu. Sing aku wis ngrasakne lho guys ini. Karena menyusui itu adalah suatu proses yang alami, tapi dalam seiring berjalannya waktu itu banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi. Nah, kita sebagai ibu dan anak
tentunya akan sama-sama belajar kan, sama-sama asing. Bener, bener Nah, biasanya dalam banget. proses itu tuh banyak konflik-konflik yang terjadi. Nah, kalau kita tidak persiapan dari awal, itu biasanya akan bingung sendiri atau merasa terbebani dengan kegiatan menyusui itu. Betul. Wong kadang itu ya Mbak Saskia, Iya. yang sudah konsul ketika hamil itu juga masih bisa menemui Nah, masalah. Nah, itu. apalagi dibandingkan yang belum pernah sama sekali Hmm. kontak dengan konselor laktasi. Iya, apalagi lek musuh mbah-mbah, mak-mak kuwi wis engko mesti enakan. Kuwi bayimu ngene, bayimu ngono, kuwi anu. Aduh pusing banget. Jadi lebih baik langsung aja ke konselor menyusui untuk tahu ilmu yang benar dan tepatnya. Gitu ya, Ya, Dok ya. Nah, kalau udah nih kita udah belajar tadi, udah nih trimester 2 udah mulai datang, udah konsul terus ke konselor menyusui, tapi ada lagi nih dilema yang dihadapi dokter, yaitu di bulan puasa. Ibu menyusui pastinya saya salah satunya, Dok. Ada pasti, dilema. Jadi boleh nggak sih, Dok, untuk ibu menyusui itu menjalankan ibadah puasa? oke. Jadi memang momen Ramadan ini adalah momen yang dinantikan umat muslim ya, di Mmm. mana kita dapat ampunan dan juga diskon besar-besaran nih dari Gusti Allah. Nah, tapi apakah ibu menyusui itu boleh menyusui atau tidak? Itu jawabannya adalah sangat personal. Jadi tergantung keadaan ibu dan bayi. Karena kalau kita menyusui hubungannya dengan dua orang ya. Jadi Mmm. ibu dan bayi. Kita tidak boleh mengabaikan kondisi bayi, tapi juga tidak boleh mengabaikan kondisi ibu. Kadang kita sebagai manusia itu inginnya yang perfect. Saya mau ini apa mendapatkan pahala banyak. Maksudnya niatnya bagus, Iya, tapi ternyata tubuhnya sendiri itu tidak kuat. Nah, kita kan juga nggak mau toh mengorbankan seperti itu. betul, Dok. Nah, Allah sendiri di bulan puasa itu Eee, punya diskon bagi ibu yang menyusui dan juga ibu hamil ya, Mmm. namanya adalah rukhsah, yaitu keringanan untuk tidak berpuasa, gitu Mbak Oke. Saskia. Jadi tadi, Dok, kita harus mengenal tubuh sendiri, saya itu ya, Dok. Jadi kalau secara personal nih, biasanya dokter merekomendasikan keadaan seperti apa yang, "Oh, ibu, saya sarankan boleh menyusui," atau, "Ibu tidak boleh menyusui." Itu di kondisi seperti apa? Oke, yang pertama, yang harus dikaji adalah, kondisi ibu. Apakah ibu dalam kondisi fit? Apakah ibu sedang tidak sakit atau perlu terapi yang tidak memperbolehkan ibu itu puasa? Kalau ternyata, "Oh, saya lagi fit kok, Dok." Maksudnya enggak sedang sakit apa-apa, saya juga enggak sedang, apa namanya, terapi obat Iya. apa, harus maksudnya terapi yang fisik yang lain yang harus dilakukan, enggak ada itunya, ya berarti oke aja. Tapi tetap Iya. harus lihat bayinya. Nah, kondisi bayi yang seperti apa yang diperbolehkan untuk ibu itu melakukan puasa ya. Jadi bayinya harus diperhatikan nih. Usia bayi itu yang pertama kali kita lihat. Kalau bayinya itu masih 6 bulan, maksudnya 0 sampai Oh, 6 sampai 6 bulan, bulan ya. itu tidak disarankan puasa. Puasa? Oh. Karena apa? Kita harus ingat lagi, WHO itu merekomendasikan untuk perbandingan minum ASINya. Kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan Iya. itu masih 100% ASI. Nah, 100%, yang betul. ditakutkan adalah ibu ini kan kalau puasa kan pasti ya kita akan menahan minum ya, menahan lapar dan Betul. minum. Otomatis konsumsi airnya itu pasti kan tidak sebanyak kalau ibu itu tidak berpuasa. Terus. Takutnya adalah ibu ini dehidrasi di tengah jalan. Sedangkan kita tahu bahwa di usia 0 sampai 6 bulan itu semuanya itu bergantung kepada ibu. Jadi Iya. bayinya kan full menetek kepada ibu. Nah, takutnya nanti ibunya satu keliengan pingsan di tengah jalan kan nggak lucu juga, nggih. Takutnya bayinya rewel, oh ternyata ASINya jadi seret. Mbak Saskia pernah Iya. dengar? Iya, 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 Mungkin oke. beberapa kali ya Iya. ada bayinya rewel, ibunya pas Iya, iya, puasa iya. bayinya tuh rewel. Nah, itu harus dihindari. Jadi
Kalau bayi masih 0 sampai 6 bulan disarankan ibu tidak berpuasa. Nah, tapi ketika bayi ini usia 6 bulan kan sudah mulai mendapatkan MPASI atau Iya. makanan pendamping ASI sudah mulai makan. Iya. Dimana nanti ketika usia 9 bulan, 12 bulan itu kan rasio antara, maksudnya perbandingan antara dia minum ASI dan juga makan itu pasti akan bergeser. Dimana kalau lama-lama pada usia 12 tahun dia nanti akan ini rasionya akan lebih besar Besar di MPASI-nya. makannya. Nah, itu boleh berpuasa asalkan ibunya tetap itu tadi harus fit ya. Ibunya harus fit, tidak sedang dalam terapi ya. Itu boleh dilakukan. Oke. Oke. Dokter, terus tadi ngomongin ASI ya dan hidrasi. Jadi emang sangat pengaruhnya langsung ya dok ketika ibu nih kekurangan makan dan minum, dikatakanlah puasa, akan bisa langsung mempengaruhi ke kualitas ASINya dok. Oke. Kalau kualitas ASI-nya, kualitas ya ini, Iya, bukan kuantitas nggih iya, iya, yang iya. kita bicara. Iya. Kalau kualitas sedikit berbeda. Berbedanya pada mikronutrien. Jadi ASI itu ada makronutrien dan juga mikronutrien. Mungkin ada beberapa perbedaan pada ibu-ibu yang berpuasa, hasil ASINya mikronutriennya akan berbeda. Tapi makronutriennya akan tetap. Jadi kualitasnya, standarnya ini tetap nih, tetap standarnya Gusti Allah. Dan itu tidak bahaya pada bayi. Oke. Nah, tapi yang harus diingat, kalau ini kan tubuh kita nih pinter banget. Kalau ternyata kekurangan pasti dia akan ngambilnya dari ibu nih. Nah, ini ibunya kan jadi bandarnya nih. Kalau si bandar ini nggak mencukupi nutrisinya ketika buka dan sahur, otomatis bandarnya akan ambruk mboten. Iya, betul Nah, banget. jadi yang harus diperkuat itu adalah bandarnya ini. Jadi ketika musim puasa gini, ibunya juga harus makan yang apa, buka yang adekuat, sahurnya adekuat, minumnya adekuat. Jangan lupa vitamin dan juga mikronutrien itu seperti misalnya em, apa ya, zat besi dan lain-lain itu juga harus terpenuhi supaya ibunya juga nggak ambruk. Tahu-tahu nanti ibunya ternyata Iya, tulangnya semangkuk. Oh keropos. iya. Terus jadi jangka panjangnya itu tetap harus Oke. difikirkan. Oke, oke, Dok. Tadi Begitu. kalau udah ngomongin nanti ibunya bisa keliengan gini-gini. Iya. Kalau tanda nih, oh aku nih kayaknya merasanya, kadang kan ibu juga namanya ibu ya dok, kadang kita merasa sok kuat. Padahal tanpa dirasakan jangka panjangnya tadi. Tapi kalau untuk bayi sendiri dok, oh anak ini ciri-cirinya dia ternyata nggak bisa nih kalau kita puasa. Tanda bahaya kalau yang di anaknya itu apa ya dok ya? Oke, kalau pada anak-anak Hmm. ya, yang perlu kita tahu itu satu, tanda dehidrasi pada anak, yaitu kita lihat dulu. Biasanya ubun-ubunnya akan cekung. Jadi kalau bayi, ya orang zaman dulu, jangan dipegang ininya Iya. nanti ambles atau gimana. Itu adalah ubun-ubun yang dimaksud untuk ini ngecek dia dehidrasi atau enggak. Itu empuk memang di sebelah sini. Jadi nanti kalau ayah bunda meraba anaknya, kalau sekarang kita orang dewasa diraba udah Udah nutup ya nutup. suturannya, jadi akan keras. Tapi kalau anak-anak dia akan endut-endut gini. Iya. Nah, ubun-ubun itu kalau bayi sedang dehidrasi dia pasti akan cekung Mbak Saskia. Nah, setelah itu yang diamati adalah nangis. Bayinya pasti akan rewel. Tapi rewelnya itu dia nggak akan keluarin air mata. Jadi dia cuma nangis saja, tapi Oh, iya, dia iya. nggak ada. Nggak ada mata cranky gitu ya Nggih berarti mboten ya. netes telu. Iya. Nggih, begitu. Oh gitu Jadi ciri-ciri. anaknya cranky tapi tidak mengeluarkan air mata. Setelah itu kita cek pipisnya. Biasanya nih kalau ibu-ibu sekarang kan pakainya pampers ya. Sorry, diapers ya. Diapers. Oke. Nah, itu kita mengamati urinnya akan warnanya lebih pekat. Pekat atau malah menuju ke warna oranye atau malah ke merah. Nah, itu tandanya sudah dehidrasi berat. Nah, itu ibu sudah harus waspada. Ibunya berarti harus merelakan puasanya, Iya. harus berbuka lebih dahulu. Itu untuk tanda-tanda bayinya, Iya. nggih. Kalau untuk ibunya tadi sudah ya, yang jelas
ibunya merasa kunang-kunang, ibunya merasa mual muntah, ternyata ibunya kok haus banget, maksudnya rasanya kok apa ya, kering banget tenggorokan, bibirnya kering, boleh Itu tandanya, Dok. segera berbuka. Oke. Terus tadi kan kalau masalah kualitas karena itu juga kersane Gusti Allah, insya Allah akan tetap yang terbaik ya Dok, ASI itu. Iya, Kalau kalau masalah kualitas. kuantitas apakah bisa sepengaruh itu di saat mungkin ibunya, oh namanya orang sahur kadang kan sahur kan karo merem ya cah ya jenenge ngantuk-ngantuk esuk ngene ya. Mungkin minumnya juga nggak mencukupi ya Dok ya. Bisa kan langsung mempengaruhi ke kuantitas ASI-nya. Bisa, sangat berpengaruh. Karena kan produk utama kita adalah cairan ya, otomatis yang dibutuhkan untuk asupannya itu adalah cairan. Makanya Mbak Saskia, ada beberapa tips untuk ibu menyusui yang ingin tetap berpuasa. Nah, insya Allah kalau mengamalkan itu biasanya akan lancar nih, maksudnya dari segi nutrisinya nggih. Iya, iya. Ini kita bicaranya maksudnya bukan dari yang segi yang lain-lain, Iya. tapi dari nutrisinya saja. Gimana tuh Dok? Jadi kalau Mbak Saskia hari biasa itu kan saya biasanya gini, ayo minimal minumnya 3,5 liter, ya Oke. kan? Ya. Jadi kita tetap 3,5 liter, tapi pembagiannya itu adalah sehari 8 gelas. Pakai gelas yang mungkin seperti ini, Oke. ya. Ukuran segini dimulai dari bangun tidur malam ya. Malam itu bangun tidur itu diminum 1 gelas. Oke. Nanti sebelum sahur Iya. satu. Sebelum azan, Sebelum imsak. iya, sebelum imsak Imsak. itu satu. Iya. Nah, nanti setelah azan maghrib itu masuk satu. Setelah itu, setelah sholat maghrib masuk. Ketika berbuka dan setelah itu ketika habis tarawih. Sudah Itu terpenuhi. 7. Iya, ya. Setelah itu mau tidur Mau tidur. Oke, itu sudah 8. terpenuhi ya, Dok ya. Itu sudah terpenuhi. Oke. Itu untuk minumnya ya. Kalau makannya, sarannya sih ketika berbuka dan sahur ini utamakan yang kuah-kuah. Jadi misalnya pakai sayur sop, pakai sayur asem, rawon, soto, seperti Iya. itu. Boleh dilengkapi dengan sayur-sayur atau buah yang banyak airnya. Airnya. Timun, semangka, melon itu boleh. Oke. Berarti kuncinya dehidrasi ya, tetap lagi Yes. yang mengandung banyak air. Terus Dok, ini kan banyak nih di sosmed, terus memang mulai mau menghadapi bulan puasa nih banyak banget ibu-ibu curhat gitu kan relate ya, muncul akhirnya di FYP tuh. Tips, Ibu busui puasa gitu, "Bun, aku ini nih bikin air kurma, aku bikin susu kurma, aku pakai ASI booster ini, bla 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 bla." Nah, kalau dari Dokmit sendiri gimana sarannya? Oke, air kurma itu nabis ya? Yes. Ya, itu memang kalau menurut saya sih itu berpengaruh ya. Karena maksudnya saya pernah Pernah mencobanya. mencoba? Dan itu relate dengan maksudnya penelitian yang sudah dilakukan. Jadi Oke. memang dia memberikan stamina dan juga hidrasi yang lebih. Jadi caranya, kalau saya Iya. biasanya habis tarawih itu kurma ambil pokoknya ganjil kan. Iya. Kalau nabis itu kalau Iya. saya biasanya 3, Iya. kurma jenis apapun. Tapi kayaknya paling enak tuh yang ajwa. Ajwa. Itu bijinya diambil, udah direndam aja Direndam. pakai Oke. air anget boleh, air Oke. biasa boleh, Mhm. ditutup. Nah, minumnya nih nanti pas Sahur. sahur. Di Kalau lebih lama juga boleh. Misalnya Oke. bikinnya pas buka puasa, nanti minumnya pas sahur juga boleh. Oke. Ini ngomongin masalah kurma ya, Dok. Aku dulu pernah coba. Kebetulan kinasi dulu kan di NICU ya, Dok. Jadi Oh aku iya ya. harus pumping. Mm-mm. Itu 10 hari dia jadi newborn sampean dia di NICU. Aku harus pumping, aku harus kejar-kejaran banget, Dok, waktu itu. Apalagi belum ketemu Dokmit gitu. Jadi belum mengerti nih cara yang bener gimana. Ada bidan di rumah sakit waktu itu nyaranin, "Bu, coba Ibu bikin tuh susu kurma atau air nabis itu," gitu. Saya langsung coba, kayaknya susu kurma nih yang lebih dia ada proteinnya juga dari susu gitu ya, Dok, tak coba. Pengaruh, Dok, di saya juga. Saya ngerasa Produksinya ya. betul produksinya sangat-sangat, pengaruh Cepet ya. banget dan enak juga loh, guys, rasanya. Enak, enak, enak. Oke, itu tadi. Jadi kalau masalah ASI booster, Dok, gimana? Ada nggak, rekomendasi maksudnya kayak ibu-ibu kan pada bimbang nih, "Ah, aku mau puasa buat nambah nih," kira-kira apakah butuh ASI booster?
Jadi ASI booster itu mboten fardhu ain nggih, maksudnya begini, enggak harus gitu. Karena apa, yang perlu kita, tanamkan di mindset kita adalah produksi ASI itu akan naik apabila ada hisapan bayi. Selain itu, hidrasinya tetap harus dijaga. Jadi 2 kuncinya itu, hidrasi dan juga hisapan bayi. Kalau pada mama-mama yang pumping, berarti ya pumpingnya seperti biasa. Cuma minumnya nih yang perlu dikencengin lagi. Maksudnya kalau belum 3,5 liter ya berarti harus Ditambah lagi gitu aja ya Dok begitu. ya. Kalau mama-mama yang DBF ya udah DBF seperti biasa karena itu kan sudah maksudnya ketika DBF kan sudah dapat stimulasi dari mulutnya bayi, kita tinggal menjaga hidrasinya saja. Udah sih kuncinya itu, dihidrasi dan juga isapan bayi. Oke, soalnya makan yang disukain terus happy itu kan juga ASI booster ya Dok. ASI Bisa, booster kan nggak bisa. selalu berbentuk suplemen dan lain-lainnya itu kan Oke, enggak kan ya. Dok ya. Kalau Konteksnya tujuannya itu. iya, kalau tujuannya maksudnya kita kan inginnya menaikin hormon oksitosin kan. Iya. Mama-mama, atau ayah bunda pasti kan, udah tahu ya, hormon yang berperan dalam menyusui itu ada 2, oksitosin dan juga, prolaktin. Kalau kita mau ningkatin produksi atau melancarkan ejeksinya atau pengeluaran ASI-nya, kita berarti butuh hormon oksitosin. Nah, oksitosin itu sebenarnya didapatnya dari mana? Didapatnya adalah dari suami kita. Jadi itu hormon manja-manja, hasil dari manja-manja dengan suami. Itu oksitosin yang paling bagus. Kalau ternyata LDM, berarti kita harus cari nih oksitosin dari luar. Berarti apa? Apa yang biasanya buat mama atau sorry, buat mama atau bunda nyaman. Misalnya, oh aku kok ini ya sukanya ngedrakor atau aku tuh sukanya habis olahraga tuh happy. Ya udah, jalanin aja. Cari yang mama suka gitu. Selain itu, yaitu tadi, kalau memang mama PD-nya pakai ASI booster nggih monggo. Jadi tidak ada larangan tapi itu juga tidak ada Anjuran. anjuran. Karena Gitu. itu mah kembali ke mindset masing-masing banget ya Dok ya yang mempengaruhi ya. Kecuali ada kecualinya. Oke. Ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan mama konsumsi ASI booster. Kalau memang benar-benar true low milk supply. Nah, itu Oke. memang harus biasanya kita kan istilahnya apa ya? Untuk pendukungnya itu adalah ASI booster. Jadi sangat personal banget. Benar-benar. Tergantung keadaan. Tergantung kondisi masing-masing ya. Iya. Oke, dulu aku juga sempat sih Dok dapat resep ASI booster itu, tapi kan juga tetap dari saran dokter atau konselor menyusui gitu, guys. Terus nih Dok, kalau kita tadi udah ngomongin banyak hal tentang tips-tipsnya nih. Tips yang menurutku juga penting nih Dok, yang kita sebagai ibu sih kadang tuh oke deh, ya udah deh relain. Tapi ada nih di hati kayak, "Ah, ya ampun gimana ada rasa bersalah sing piye ya Dok, nggak bisa di." Ungkapkan ya. Iya, gimana dong untuk tipsnya untuk ibu-ibu yang merasa galau, aduh harus melewatkan, nggak ikut puasa karena menyusui. Oke, jadi kan sebenarnya ibadah itu banyak, tidak hanya puasa. Nah, ketika menyusui itu adalah ibadah loh. Jadi setiap satu hisapan itu dihitungnya sama dengan kayak kita ngaji satu huruf. Satu huruf itu berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya sudah, kaliin aja berapa kenyotan ini. Masya Itu Allah. jangan lupa ayah bunda bahwa nyusui itu juga ibadah. Itu sudah tertulis di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan hendaklah ibu-ibu menyusui bayinya hingga 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan persusuannya. Nah, jadi memang kita ini menyusui itu yang nyuruh adalah Gusti Allah kan. Nah, itu juga salah satu bentuk ibadah. Selain itu kita juga masih bisa berzikir. Kita tetap masih bisa sholat terawih, Terawih. masih bisa sholat sunnah yang Iya, benar lain. banget. Begitu. Oke, jadi itu buat bunda-bunda, mama-mama di luar sana jangan galau lagi gitu ya Dok ya. Pokoknya kita tetap bisa beribadah kok di bulan Ramadan ini tentunya walaupun tidak ikut puasanya. Bener banget. Oke, terus nih Dok, terakhir karena kita udah ngobrol panjang lebar, terakhir dari Dokter Nitya sendiri,
ada nggak Dok pesan terutama di kabupaten kita tercinta ini untuk dukungan laktasi? Oke, jadi kalau ngomongin dukungan ini agak serem ya. Jadi memang masih, menurut saya sih masih minim untuk dukungan menyusui. Apalagi menyusui ini dianggap bukan masalah yang pokok gitu. Ini adalah kebutuhan tersier gitu. Tapi kita tetap harus ingat bahwa pintu gerbang stunting itu ada di mana? Di menyusui. Kalau ibunya tidak menyusui, resiko untuk terjadi stunting tinggi. Nah, itu perlu gabungan dari beberapa stakeholder untuk mendukung. Jadi nggak cuma konselor laktasi. Wong kita menyusui di rumah saja ketika saya edukasi pasien atau konseling pasien. Bu, panjenengan ini bisa menyusui kalau didukung satu rumah penuh. Ayahnya mendukung, utinya mendukung, akungnya mendukung, ART-nya juga harus mendukung. Kalau tidak didukung, pasti ibu menyusui akan merasa sendiri. Meskipun sudah didampingi loh nggih sama konselor laktasi. Karena ini tidak semudah yang dibayangkan. Memang prosesnya alami, tetapi ya tidak semudah itu. Maka kita harus, istilahnya saling bergandengan tangan supaya ibu-ibu menyusui ini bertambah kepercayaan dirinya dan itu tadi, menekan angka stunting yang ada di lingkungan. Amin, insya Allah ya Dok ya. Iya, Semoga makin bertambahnya literasi seperti ini, edukasi terkait menyusui juga menambah wawasan ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama di luar sana agar makin banyak dukungan juga untuk mama-mama dalam sukses menyusui, gitu ya Dok ya. ya. Ya udah, Dokter Nitya, terima kasih banyak waktu dan ilmunya untuk hari ini. Iya, Semoga bermanfaat untuk sami-sami. saya dan untuk Amin. semua mama di luar Amin, sana. amin. Ya udah, gitu aja Ayah Bunda. Jangan lupa subscribe, like, dan share podcast hari ini karena ini penting banget buat Ayah Bunda di rumah semuanya. Sampai jumpa di episode podcast Sarah Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.